Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah coding, kita lanjutkan tentang ensemble learning di machine learning. Metode yang kedua dari ensemble learning ada namanya random forest. Kalau random forest ini sifatnya dia pengembangan dari bagging ya. Cuman model yang dibangun di dalam backnya masing-masing untuk bootstrap aggregating ya modelnya dalam bentuk decision tree. Yang mengembangkan juga Leo Breiman ya, antara tahun 99 sampai 2001 dia mempropose sebuah random forest. Jadi tadi ya saya ulang, basicnya si random forest ini sama dengan bagging, bedanya hanya dua. Jadi mirip dengan bagging, bedanya ada dua. Yang pertama adalah base estimatornya atau algoritma yang ada di dalamnya itu adalah decision tree. Sedangkan proses resamplingnya ya, perbedaan yang kedua adalah proses resamplingnya tidak hanya dari jumlah sampelnya, tapi juga dari fiturnya juga di sampling juga. Itu aja bedanya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dari dataset ini kita kan punya ada sampel nomor 1, 2 sampai n, terus ada fitur 2 ya di training setnya. Lalu kita sampling secara random, maka yang disampling itu adalah sampel-sampelnya. Ini sampel 1, 1, 3, 6, 3, 1 gitu ya. Lalu fiturnya juga sampling, ternyata dari random sampling F1 yang dipilih untuk dataset yang bootstrap sampel yang pertama. Bootstrap sampel dari yang pertama ini akan kita training menghasilkan model nomor 1. Begitu pula dengan tahap berikutnya, kita sampling lagi, sampelnya yang dipilih adalah ternyata 8, 2, 2, 5, 7 dan fitur yang dipilih ternyata F1. Kita training menghasilkan model kedua. Dan seterusnya sampai model terakhir. Nah, model terakhir ini sampelnya dan fitur yang tersampling adalah F2. Nah, akhirnya menghasilkan model M. Proses untuk prediksinya juga sama. Jadi X-test ini diumpankan ke semua model. Kemudian prediksi keseluruhan itu diagregasi atau menggunakan voting ya. Agregasi atau voting ini. Di sini bisa voting juga ya. Voting sehingga hasil output akhirnya adalah berupa aggregated prediction. Jadi random forest ini sangat mirip sekali. Perbedaannya hanya dua itu. Proses resamplingnya juga sama ya. Proses resamplingnya menggunakan sampling without replacement. Nah, sekarang kita menuju yang ini sekarang. Nah, kita menuju ke kita ada skalen untuk random forest. Algoritmanya sudah ada juga. Ada random forest classifier, ada random forest regressor. Jadi kita buka yang classifier dulu ya. Atributnya kalau random forest ini karena base estimatornya sudah otomatis decision tree, maka atribut yang pertama adalah hanya langsung memilih estimator atau jumlah decision tree yang kita bangun di dalam random forest ada berapa. Ini 100 ya. Kemudian ini kriterion ini untuk membangun tiap-tiap decision tree pakai Gini atau entropi gitu kan pilihannya. Kemudian max depth ini maksudnya adalah kedalaman dari decision tree-nya. Semakin dalam decision tree itu maka rule-nya akan semakin banyak untuk setiap tree-nya. Ini defaultnya non, berarti dia pendek pohonnya. Kemudian minimum sample split sama dengan 2 itu maksudnya setiap node, Anda ingat decision tree ya, setiap condition yang di testing condition atau node di dalam decision tree-nya itu akan dipecah menjadi defaultnya 2. Anda boleh pakai 3 atau 4, boleh saja. Kemudian minimum sample leaf itu apa? Minimum sample leaf itu adalah jumlah sampel minimum yang berada di leaf node. Leaf node itu terakhir ya, di posisi keputusan terakhir. Kemudian ada wake-nya, ada max fitness auto. Nah, dari sini di situ juga ada OB score juga.
Anda boleh nyalakan supaya OOB-nya bisa kita ambil nilai metrik evaluasi internal dari random forest ya. Nah, yang bisa kita eksperimenkan adalah ini biasanya, ini dua ini sampai sini. Nah, ini aja. Yang lainnya boleh saja Anda coba, cuman tidak terlalu banyak berpengaruh sebenarnya ya. Jangan lupa random state diberi nilai integer yang ini ya, supaya bisa kita reproduksi ulang nantinya. Ini contohnya, Anda hanya harus load import dulu random forest classifier, kemudian make classification untuk datasetnya, baru kita bikin classifiernya begitu ya. Max stepnya 2, ini dia hanya eksperimen max step 2, kemudian CLF ini classifiernya di kita fit, itu kita training, lalu kita ini prediksi, yang ini prediksi dengan input. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah yang bisa kita kita pelajari tentang random forest classifier. Jadi kalau mau eksperimen random forest itu tadi ya, seperti masukan saya, atribut-atribut yang ini nih, ini bisa kita eksperimenkan. Oke. Saya rasa itu untuk random forest. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.